Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar untuk latihan menjawab soal-soal yang biasanya muncul di penilaian akhir tahun, dan diusahakan ini akan muncul ya. Kita lihat ada jawabannya atau bagaimana ya. Baiklah, untuk sekarang kita mencoba untuk latihan soal-soal produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11. Kita buka dulu ya. Nah, di sini sudah ada contoh soal dan kita jawab bersama. Langsung tanpa basa-basi kita masuk saja ke soal yang pertama. Di sana sudah kelihatan ya. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Nah, berikut ini ada tahapan-tahapan prototipe kecuali A. Pendefinisian produk, B. Qualified product item, C. Working model, D. Prototype product atau production prototype, E. Information transmission. Ini yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk ke tahapan-tahapan prototype, dan jawabannya adalah mana ya perkiraan? Oke, yang tidaknya adalah working model. Nah, yang ini. Kemudian soal nomor 2, benda nyata yang dibuat untuk memperkirakan produk disebut dengan A. Prototipe fisik, B. Prototipe bayangan, C. Prototipe semu, D. Prototipe produk, E. Prototipe kerja. Yang nyata itu adalah prototipe fisik, jadi jawabannya adalah A. Dan nomor 3, prototipe yang dibuat untuk keperluan pengujian kinerja. Prototipe yang dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produk adalah A. Rancangan produk, B. Prototipe produk, C. Rekayasa produksi, D. Prototipe rekayasa, E. Pengujian produk. Prototipe yang dibuat untuk keperluan pengujian. Jawaban yang benar adalah nomor prototipe produk ya. Tuh, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Siap. Ke nomor 4, dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk 4 jenis, yaitu kecuali A. Penggabungan, B. Komunikasi, C. Pembelajaran, D. Milestones, E. Perkiraan. Ya, jawab. Nah, jawabannya adalah E. Perkiraan, yang tidak termasuk digunakan 4 jenis, yaitu kecuali perkiraan. Proyek pengembangan, dalam pengembangan ya. Nah, kemudian nomor 5, prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk dapat bekerja sebagai alat penggabungan dalam proyek pengembangan produk. Karena prototipe ini membutuhkan perakitan dan keterhubungan fisik dari seluruh bagian dan sub-asembel yang membentuk sebuah produk. Merupakan kegunaan prototipe sebagai A. Penggabungan, B. Milestone, E. Komunikasi, D. Pembelajaran, E. Media koordinasi. Nomor 5 adalah jawabannya A. Penggabungan. Kemudian nomor penggabungan, milestone, komunikasi, pembelajaran, media koordinasi. Jawaban yang benar adalah penggabungan, yaitu nomor A. Kemudian nomor 6 Dalam tahapan pengembangan produk berikutnya,
Prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah tercapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Pernyataan tersebut merupakan salah satu kegunaan prototipe sebagai A. Pembelajaran, B. Penggabungan, C. Milestone, D. Komunikasi, E. Media koordinasi. Nomor 6 ya. Nomor 6 jawabannya yang betul adalah betul C ya. Milestone C. Kemudian nomor 7. Diagram alur proses produksi disebut juga dengan A. Prototype, B. Production flow chart diagram, C. Tahapan produk, D. Produk digital, E. Gambar produk. Nomor 7 jawabannya adalah betul C. Tahapan produk. Diagram alur proses. Ini ada diagram produk. Kemudian nomor 8. Berikut yang bukan, nah, kata kuncinya bukan, merupakan prinsip pembuatan prototipe, yaitu A. Prototipe fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga. B. Prototipe fisik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe analitik. C. Prototipe analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe fisik. E. Sebuah prototipe dapat mengurangi iterasi yang merugikan. E. Sebuah prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lain. Yang bukan merupakan prinsip dari pembuatan prototipe. Yang bukan ya, yang bukan itu adalah mana ya? B ya. Prototipe fisik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe analitik. Nomor 9, kita lanjutkan ya, nomor 9. Sebuah pengujian software mungkin tergantung pada keberadaan sirkuit fisik. Daripada menunggu pembuatan versi papan sirkuit, cetakan untuk digunakan dalam pengujian, tim dapat dengan cepat membuat sebuah prototipe dan menggunakannya untuk pengujian sementara pembuatan papan sirkuit cetakan dimulai. Pernyataan tersebut merupakan salah satu contoh prinsip pembuatan prototipe, yaitu A. Sebuah prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lain. B. Sebuah prototipe dapat mengurangi iterasi yang merugikan. C. Prototipe fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga. D. Sebuah prototipe dapat menstrukturisasi ketergantungan tugas. Dan E. Prototipe analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe fisik. Jawaban yang betul adalah, kita lihat yang D. Sebuah prototipe dapat menstrukturisasi ketergantungan tugas. Lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ya. Pembuatan prototipe dapat membuat kegiatan selanjutnya selesai lebih cepat dibandingkan jika membuat prototipe. Jika waktu yang dibutuhkan untuk tahapan prototipe lebih sedikit dari simpanan membuat prototipe, jika waktu, kata kuncinya, jika waktu yang dibutuhkan untuk tahap prototipe lebih sedikit dari simpanan lamanya waktu untuk kegiatan berikutnya. Hal tersebut merupakan penjelasan dari, penjelasan dari apa? A. Sebuah prototipe dapat mengurangi iterasi yang merugikan. B. Fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga. C. Sebuah prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lain. D. Sebuah prototipe dapat menstrukturisasi ketergantungan tugas. E. Prototipe analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe fisik. Nomor 10 ya. Yang betul jawabannya adalah nomor C ya. Nomor C, maaf, nah ini nih. C. Sebuah prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lainnya, yang ini. Nomor 11.
Teknologi pembuatan prototipe yang biasanya dibangun dari bangun geometrik dasar seperti balok, silinder, dan lubang adalah A. Pembuatan bentuk benda, pembuatan bentuk bebas, pembuatan bentuk bangun, D. Model komputer 3D, E. Model komputer 4D. Ini teknologi pembuatan prototipe yang biasanya dibangun dari bangun geometrik, ya, geometrik seperti balok, silinder, dan lubang. Jawaban yang betul adalah D, ya. D. Model komputer 3D. Nomor 12. Model produk yang pertama yang akan dibuat memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya dan digunakan sebelum perusahaan memproduksi disebut A. Produk, B. Uji coba produk, C. Rekayasa produk, D. Gambar produk, E. Prototipe produk. Nomor 12 jawabannya adalah B. Uji coba produk. Model produk yang pertama, nah, yang akan dibuat jadi uji coba dulu. Nomor 13. Dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk 4 tujuan kecuali penggabungan, milestone, komunikasi, rekayasa produk, pembelajaran. Nih, dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk 13 adalah D, ya. D. Rekayasa produk. Nomor 14. 14. Oke. Berikut ini merupakan langkah awal merencanakan pembuatan prototipe, yaitu pengujian produk, menetapkan tingkat perkiraan konsep, menetapkan tujuan prototipe, membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan dan pengujian, menggariskan rencana percobaan. Nomor 14 jawabannya adalah C. C. Menetapkan tujuan prototipe. Oke, nomor 15. Dalam merencanakan sebuah produk, tim harus mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkannya 2 kali, ya. Mempertimbangkan, koma gitu, ya. Mempertimbangkan apakah prototipe fisik diperlukan atau apakah prototipe analitik yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Pernyataan tersebut merupakan langkah dari menetapkan tingkat perkiraan konsep, menetapkan tujuan prototipe, menggariskan rencana percobaan, pengujian produk, membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan dan pengujian. Nomor 15 yang betul adalah yang A. Menetapkan tingkat perkiraan konsep. 16. Perhatikan pernyataan berikut di bawah ini. 1. Menjajal strategi pemasaran. 2. Memberikan informasi mengenai produk sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Membantu produsen mencermati kesalahan. Memberikan diskon. Pernyataan yang bukan merupakan keuntungan dalam pengujian produk adalah ada pada nomor A135, B123, C5, D45, E14. Yang bukan merupakan keuntungan, ya. Jawaban adalah C, nomor 5. Memberikan diskon. Nah, diberikan diskon mata ya keuntungannya misalnya diskon. Nomor 17. Prototipe yang digunakan untuk menentukan kebutuhan dan metode produk dan dibangun pada skala sesungguhnya adalah prototipe produk, rancangan produk, rekayasa produk, prototipe rekayasa, pengujian produk. Prototipe yang digunakan untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi yang dibangun. Nomor 17 adalah A, ya. Prototipe produk dibangun, diproduksi. Nomor 18. Berikut ini salah satu tahapan dalam merencanakan suatu produksi, yaitu masa bodoh, berpura-pura tidak tahu, membiarkan jika ada kerusakan, memformulasikan hasil marketing, pencarian, ya, research, ya. Membuat gambar kerja, ya, Nomor 18 yaitu dengan, ya, berarti salah satu tahapan dalam merencanakan suatu produksi lah membuat gambar, ya, membuat gambar kerja ini. Nah, ini yang betul. Dan nomor 19, memberikan pengertian mengenai masalah perencanaan dan pengendalian produksi serta memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah.
yang terkait dan menggunakan teknik-teknik dasar peramalan permintaan, penyusunan rencana dan jadwal produksi, manajemen persediaan yang independen, perencanaan kebutuhan material. Hal tersebut merupakan tujuan dari biaya produksi, perencanaan dan pengendalian produksi, proses produksi, fungsi produksi, aspek produksi. Mana yang dianggap benar? Oke, yang dianggap benar adalah yang ini, perencanaan dan pengendalian produksi. Nah ini betul nih, yang B ya, 19 itu B. Kemudian 20. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan, pembentukan, perakitan dan titik-titik. A. Pemasaran, B. Pembentukan, C. Marketing, D. Produksi, E. Finishing. Nomor 20 yang betul adalah yang pemasaran, pembentukan, perakitan langsung dipasarkan. 21. Salah satu aspek terpenting dalam berwirausaha. Nih, berwirausaha ya. Pemasaran produk, proses produksi, suplai produk, perencanaan produk. Nah, aspek terpenting dalam berwirausaha adalah pemasaran produk. Harus bisa memasarkan. Kita produk terus tapi tidak bisa memasarkan, bahaya. Nomor 22. Suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas menukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain disebut dengan produksi, pemasaran produk, suplai produk, perencanaan produk, dan produksi massal. Ini nomor 22 itu adalah pemasaran produk ya, yang mereka butuhkan, kita inginkan dengan menciptakan. Dan nomor 23, jenis iklan yang dikemas seperti berita disebut, nah iklan di dalam berita ya, seperti berita disebut iklan. Apa itu jenis iklan yang dikemas seperti berita? Nomor 23 adalah iklan advertorial. Nah ini dikemas seperti berita, iklan itu kelas berita. Dan nomor 24, pemasaran produk dilakukan untuk kepuasan konsumen, kepuasan pengusaha, kepuasan bersama, sukses, menjadi kaya. Pemasaran produk dilakukan untuk, nomor 24 adalah untuk kepuasan konsumen, pemasarannya dipasarkan. Kemudian nomor 25 yang bukan merupakan aspek dalam pemasaran. Bukan merupakan, awas teliti itu, bukan merupakan aspek. Orientasi pemasaran, orientasi pada penjualan, orientasi pada produk, orientasi pada konsumen, orientasi bersama. Nomor 25 yang bukan merupakan aspek dalam pemasaran. Nomor 25 adalah orientasi bersama. Ini bukan merupakan aspek dalam pemasaran, bersama-sama. Kemudian nomor 26, orientasi yang paling sering digunakan di dalam pemasaran kontemporer dan produsen akan menyuplai produk yang sekitarnya dapat menjadi kebutuhan konsumen disebut dengan orientasi produksi produk, orientasi penjualan, orientasi pemasaran, orientasi konsumen, orientasi perusahaan. Orientasi paling sering digunakan dalam pemasaran kontemporer adalah nomor C. Ada C mana? Orientasi pemasaran. Orientasi pemasaran. 27. Perusahaan mendapatkan biaya kembali dan keuntungan dalam relasi pasar dan konsumen mendapatkan barang atau produk yang mereka inginkan. Kepercayaan serta garansi atas produk dari produsen merupakan pengertian dari A. Orientasi pada pemasaran, orientasi pada penjualan, orientasi pada perusahaan, kerjasama yang saling menguntungkan, orientasi pada konsumen. Nah, jawaban yang betul adalah kerjasama yang saling menguntungkan. 28. Produsen lebih mementingkan promosi daripada produk yang akan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, dan produsen akan menjual barang yang sudah ada dan memberikan promosi yang mewah agar konsumen mau membelinya dengan harga tinggi. Hal tersebut merupakan penjelasan dari orientasi pada penjualan, pada perusahaan, orientasi pada pemasaran, orientasi pada konsumen, orientasi kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, jawabannya adalah yang A, orientasi pada penjualan. Penting malaku dijual gitu kan, kita mah terfokus karena penjualan.
29. Elemen dalam pemasaran menurut Profesor Jerome E. McCarthy adalah kecuali, nah, yang kecualinya kata kuncinya kecuali fetching, produk, promosi, plasmen, diskon. Yang tidaknya, kecualinya ya, yang kecualinya yaitu yang diskon. Ini tidak diskonnya termasuk ya sama Profesor Jerome ya. Dan 30. Berikut ini merupakan unsur-unsur distribusi produk kecuali segmentasi pasar, unsur geografis atas produk yang dijual, barang yang akan dijual, proses produk sampai ke konsumen, garansi jaminan produksi, unsur-unsur distribusi produk. Yang kecualinya, yang tidak unsur adalah garansi jaminan produknya. Kemudian nomor 31, iklan lowongan pekerjaan merupakan salah satu jenis iklan baris, kolom, cetak, elektronik, advertorial. Lowongan kerja ya, lowongan kerja adalah baris. Baris ada barisnya ya. Oke. Baris yang ini, yang baris ini betul nih. 32. Perhatikan pernyataan berikut ini. Penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen, memilih pasar sasaran khusus, menempatkan strategi pemasaran dan persaingan, pemilihan strategi pemasaran, diskon besar-besaran saat opening, potongan harga. Nah, dari pernyataan di atas yang bukan merupakan langkah-langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru. Nah, yang bukan A1, 2, 3, B354, C256, D56, E456. Kita tinggal pilih saja ya yang bukan merupakan langkah-langkah. Nah, yang bukan langkah-langkah. Nomor 32 ya. Yang bukan merupakan langkah-langkah itu kita mana ya? Kita dipilih-pilih. Silahkan kalian lihat ya. Nomor 32 itu yang bukan adalah, kita coba yang mana ya? Diskon besar-besaran saat opening ya. Bukan langkah-langkah dalam perencanaan pemasaran diskon. Tuh. Kemudian potongan harga. Jadi diskon dan potongan harga itu secara matematika akan merugikan. Itu terfokus pada penjualan. Nomor 33. Efektif, efisien dan tepat merupakan penjelasan titik-titik dalam strategi pemasaran produk. Konveniensi, customer customer orientation, speed, innovation, total quality management ya. Efektif, efisien, tepat merupakan penjelasan ya dari total quality management. Ini betul. Nomor 34. Skala sosial, ekonomi, politik, dan teknologi atau fenomena merupakan skala dari lingkungan makro, lingkungan pemasaran, lingkungan mikro, lingkungan. Nomor 34. Skala sosial, ekonomi, politik, dan teknologi atau fenomena merupakan skala dalam lingkungan makro, lingkungan pemasaran, lingkungan mikro, lingkungan ekologi, lingkungan produksi. Nomor 34 adalah A, lingkungan makro. 35. Metode umum yang digunakan dalam membuat penilaian terhadap lingkungan makro adalah metode. Nah, ini ditulis nih. Ini bahasa Inggris ya. Lamun kata orang Sunda mah PESTLE, atau singkatan dari. Nah, bisa dilihat metode politik ekonomi sarana dan prasarana teknologi ekologi, metode politik ekonomi sosial teknologi legal dan ekologi. Nah, kayaknya ini nih. Ini ya, nih. Betul nih yang B. Oke, ya percepat ya. Nomor 36. Yang bukan merupakan lingkungan mikro. Pegawai, konsumen, media, supplier, promosi. Nah, ini promosi nih betul nih. Pendapat saya ini promosi nih. Kemudian, serangkaian rancangan besar yang menggambarkan sebuah perusahaan harus beroperasi mencapai tujuannya merupakan pengertian dari media pemasaran, strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, sarana prasarana, gambaran pemasaran. Silahkan nomor 37 ya. Nomor 37 adalah strategi
pemasaran tepat nih. Kemudian 38, riset pasar dalam menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen dimaksudkan untuk riset ya, riset pasar, menentukan segmen pasar dan karakteristik konsumen yang dituju, menentukan target pemasaran, kepuasan pelanggan, target marketing, memilih pasar sasaran khusus ya, riset pasar. Oke, riset pasar. Nah, ini yang terpanjang ya. Nah, terpanjang, biasanya yang terpanjang itu betul ya. Dan kebiasaannya trik kita apabila ada soal panjang ya dan kita itu pusing liar ya untuk memilih yang mana, biasanya salah satu ciri ya, salah satu ciri yang betul itu dari keseluruhan. Oke ya, sudah nomor 38, dan ini merupakan ciri ya. Salah satu biasanya kita kalau pusing ini cirinya, yang panjang biasanya yang dianggap benar. Nah, biasanya, tapi jangan terfokus seperti itu. Kemudian nomor 39 berikut ini yang bukan merupakan indikator produk yang disukai konsumen. Konsumen perawatan mudah disukai, tahan lama disukai, awet disukai, murah komo disukai. Nah, efisien ini berarti tidak terlalu masuk indikator karena tidak tahu keefisiennya seperti apa. Yang penting murah, awet, tahan lama. Dalam melakukan 40, dalam melakukan proses produksi hal yang perlu diperhatikan antara lain kecualinya jenis produknya, model baru atau model lama, jenis dan mutu produk yang akan diproduksi, sifat proses produksi, pengendalian proses produksi, rancangan produksi. Ini jarang nih, betul nih. Dan proses produksi yang perlu diperhatikan kecualinya rancangan produksi. Maaf ya. Maaf. Ada soal uraian di sini. Sebutkan 3 limbah yang dihasilkan berdasarkan wujudnya. Biasanya ini limbah yang kelihatan wujudnya itu limbah yang padat. Seperti apa limbah padat itu? Ada seperti sisa-sisa makanan, sampah, kemudian potongan-potongan kayu, plastik, dan banyak lagi yang lainnya. Betul. Kemudian yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan bahan limbah. Naon sih bahan limbah teh? Bahan limbah adalah bahan limbah we. Bahan limbah adalah merupakan bangunan atau jadi ya sisa-sisa bangunan maksud gitu. Sisa bangunan yang dibuang, sisa yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan dari industri maupun domestik. Nah, maksud domestik adalah rumah tangga. Jadi sisa-sisa gitu, sisa makanan, sisa pembangunan yang tidak terpakai, itulah limbah. Kemudian tuliskan rumus menentukan titik impas, berarti ini BEP ya. Kalau titik impas itu adalah BEP, break even point ya. Rumusnya BEP produksi sama dengan total biaya per harga penjualan. Jadi kita mempunyai produksi sekian juta, kemudian kita punya produksi sekian pak atau sekian apa ya, kemudian total biayanya berapa, kemudian biaya itu dibagi oleh harga penjualan gitu kan, harga penjualan. Jadi gampang itu kan, total biaya dibagi harga penjualan. Kalau punya 100, kemudian kita punya produk 10, nah dibagi 100.000 dibagi 10, nah jadi per unitnya berapa, nah seperti itulah gambarannya. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan dalam bentuk benda kerajinan? Perlu diperhatikan kerajinan. Kerajinan itu ya kerajinan itu ya rajin, harus bisa menarik ya, harus bisa menarik minat pembeli. Kita bagus-bagus biar bisa menarik hati si pembeli. Yang tidak akan membeli jadi membeli. Kemudian mengapa dalam kegiatan usaha perlu diadakan strategi promosi yang tepat? Nah, promosi. Nah, itu sudah tahu jawabannya ya.